Saudara-saudara, kisah ini sebenarnya menggambarkan bagaimana apa yang dijalani oleh Ishak. Saya ingin mengajak saudara sekalian, kita akan belajar secara rohani dari kehidupan Ishak ini. Ketika kita belajar secara rohani dari kehidupan Ishak, biarlah Anda dan saya di tengah-tengah situasi yang mungkin kering, di tengah-tengah situasi secara ekonomi, secara situasi keadaan, kadang-kadang tidak memberikan harapan. Tetapi Kejadian pasal 28, biarlah akan menolong Anda dan saya untuk mendapatkan bagaimana kita menemukan sumber kehidupan, sumber berkat, di mana itu bisa menolong kita di tengah-tengah orang pada pelongo-pelongo, di tengah-tengah orang-orang begitu mengeluh, orang-orang begitu penuh dengan kekhawatiran. Alkitab memberikan jawaban kepada saudara lewat Kejadian pasal 26 ini. Biarlah Anda di tengah-tengah musim yang sama, yang dialami oleh seluruh penduduk, tetapi biarlah Anda dan saya mendapatkan sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Pagi ini, biarlah kita akan belajar bersama-sama kebenaran. Bagaimana, saudara, Alkitab memberikan penjelasan kepada saudara dan saya. Kita tahu bahwa orang yang percaya dalam perjalanannya pun, saya kadang renungkan, ini kurang apa? Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada keturunannya. Tetapi kalau saudara membaca di dalam pasal 12 kitab Kejadian, selesai Tuhan memberikan janji Tuhan, realitasnya saudara akan lihat bahwa Abraham pun menghadapi situasi yang paradok kebalikannya. Ini memberikan pengajaran pada Anda dan saya, bahwa kehidupan kekristenan itu kadang-kadang aku punya firman, aku didapatkan kebenaran firman Tuhan, tapi ketika aku jalani, kok kebalikannya. Saudara, Anda tidak sendirian. Alkitab mengajar yang sama. Tetapi mari kita akan lihat akan kisah ini. Biarlah ini akan menjadi pola, katakan pola. Biarlah ini akan menjadi pola kehidupan kita. Dalam membangun kehidupan iman kita, dalam membangun kehidupan kekristenan kita. Sampai saudara dan saya menemukan sumber. Di tengah-tengah orang kekurangan air, saudara dan saya mendapatkan air. Di tengah-tengah orang-orang mengalami kelaparan, tetapi kita melihat Ishak mengalami berkat yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Tetapi biarlah saudara dan saya bisa ngerti, ketika saudara dan saya menghadapi situasi keadaan, ojo gumunan, ojo kagetan, kira-kira ya. Mbah saya dulu, wong itu ojo gumunan, ojo kagetan. Menghadapi situasi syok, kita jadi panik. Tapi Anda perlu belajar biografi kehidupan orang-orang yang beriman, dan biarlah itu menjadi pola dalam kehidupan saudara. Untuk itu saudara, pada pagi hari ini, kalau saya boleh memberikan tagline ya, ada 3 hal yang perlu saudara dan saya menjadi pegangan dalam hidup kita. Yaitu apa? Menggali, menabur, dan menyembah. Biarlah 3 hal ini akan menjadi pola dalam kehidupan saudara dan saya untuk dapat menemukan akan sumber di tanah situasi yang mungkin kering. Tetap menggali sumur, saudara tetap menabur, dan yang ketiga tetap menyembah. Nah, ini awal di mana saudara dan saya mengajak untuk merenungkan bersama-sama menjadi pola dalam kehidupan hidup kita. Bagaimana kita belajar daripada Ishak di tengah pertentangan. Ishak terus menggali, dia bukan menyerah. Orang Filistin menutup sumur itu yang pernah berbual-bual, yang pernah digali oleh Abraham. Tetapi karena musim kering, maka dia tutup itu. Ditutup mungkin kebencian, ditutup dengan situasi yang ada sumur tetapi tidak menghasilkan, sehingga diuruk itu. Ishak tidak berhenti, dia terus menggali. Dia menggali. Nah, ayat ini luar biasa. Dari kata-kata esek, artinya itu pertengkaran. Dia gali lagi,
kemudian dia beri nama Sitna, artinya permusuhan, sampai dia menemukan yang namanya Rehoboth. Yaitu apa? Kelapangan, kelonggaran. Saya percaya kisah ini ditulis oleh Musa untuk memberi pengajaran kepada Anda dan saya. Ini loh, saudara akan menghadapi situasi yang seperti ini. Orang beriman pun juga tidak kebal untuk menghadapi situasi sama seperti orang-orang yang lain. Di mana orang lain menutup sumur-sumur itu, tetapi sungguh-sungguh kita melihat bagaimana Ishak tetap terus menggali. Karena sumur ini adalah sumur yang pernah digali oleh siapa? Abraham. Dia ngikuti jejak ayahnya, orang yang beriman. Ini penting. Kalau Anda dan saya sebagai seorang anak, coba ikuti jejak orang tua kita. Tentunya orang tua kita bukan sesuatu orang tua yang semua perfect. Ada sisi-sisi di mana kita mendapatkan warisan iman. Dan Ishak mengikuti jejak-jejak itu. Coba ikuti apa yang pernah dilakukan orang tua saudara, di mana itu membawa nilai yang berarti dalam hidup kita. Buang, jangan tiru yang jelek. Karena Ishak juga niru Abraham yang jelek juga. Betul ya? Karena Abraham pernah 2 kali dia ngomong ya, kalau kamu itu adikku, kamu itu saudaraku. Nah ditiru, nah itu kita sebagai anak itu memang kayaknya DNA-nya ada yang baik, ada yang apa? Jelek. Saudara yang membangun kehidupan keluarga baru, ayo tata ulang hidupmu. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Yang jelek dalam hidup kita ini nanti akan diikuti. Gak tahu. Saya juga mikir, apa karena Ishak itu pernah dengar cerita ayahnya. Nah dulu tuh papa itu punya pengalaman kayak gini. Nah biasanya sing jelek itu cepet apa? Ditiru. Betul gak? Coba. Yang jelek tuh gak usah diajari, kerumusi langsung meniru. Tapi yang luar biasa bahwa Ishak pun juga mengikuti nilai-nilai kehidupan yang dibangun daripada Abraham. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sumur yang ia gali diperebutkan itu, tetapi ia tidak membalas. Ia terus menggali sampai akhirnya Tuhan memberinya akan apa? Rehoboth, tempat lapang yang tidak bisa direbut oleh siapapun.